Halo, saya Valens dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang yang namanya pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif merupakan salah satu cabang ilmu dari ilmu psikologi dan ini ada keterkaitannya dengan ilmu komunikasi juga. Sebelum membahas materi lebih dalam, mungkin sebaiknya kita berkenalan dulu ya dengan dua cabang ilmu ini. Yang pertama, ilmu psikologi. Psikologi dapat didefinisikan secara singkat sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hubungan-hubungan antar manusia. Sementara ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berkomunikasi satu sama lain dan bagaimana pesan disampaikan, diterima, dan diproses. Lantas, mengapa dua ilmu ini saling berkaitan? Psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha untuk menguraikan, memprediksi, serta mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Karena ya seperti yang kita tahu, batasan dalam komunikasi itu sangatlah luas. Psikologi memandang komunikasi sebagai proses penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak pada saat peristiwa penerimaan dan pengolahan informasi. Nah, cabang dari dua ilmu ini tentunya ada banyak ya. Contohnya seperti pendekatan psikoanalisis, behaviorisme, humanistik, dan tentunya yang bakal kita pelajari bareng-bareng saat ini, yaitu pendekatan kognitif. Kalau misal kalian pernah bertanya-tanya kayak, kenapa ya warna ini tuh disebutnya warna kuning gitu? Siapa yang mendeklarasikan pertama kali kalau warna ini tuh disebutnya warna kuning? Bisa jadi kan kalau sebenarnya itu tuh warna merah atau biru gitu. Atau mungkin kayak kadang kita merasa frustasi karena tidak bisa mengingat sesuatu, padahal sesuatu itu tuh udah ada di bayang-bayang kita gitu loh. Nah, kalau kalian pernah berpikir seperti itu, itulah yang dinamakan kemampuan kognitif setiap individu. Semua pengalaman itu memiliki satu kesamaan, yaitu terjadi karena cara pikiran manusia dalam memproses informasi. Jadi bisa dibilang ya, pendekatan kognitif itu adalah pendekatan teoritis dalam psikologi yang menitik beratkan pada struktur dan proses-proses mental. Psikologi kognitif berkaitan dengan bagaimana orang mempersepsi, mempelajari, mengingat, dan memikirkan informasi. Secara linguistik, kognitif berasal dari kata Latin cogiter, yang berarti berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan berpikir, yaitu proses berpikir, kemampuan seorang individu untuk menghubungkan, mengevaluasi, atau meninjau suatu peristiwa berdasarkan informasi atau pengalaman faktual empiris. Psikologi kognitif berpendapat bahwa manusia bukan hanya penerima stimulus yang pasif, tetapi juga memandang manusia sebagai makhluk yang mampu berinteraksi secara aktif dengan lingkungannya melalui cara berpikir. Manusia mencoba memahami lingkungan sekitarnya dan bereaksi dengan pikiran. Reaksi terhadap rangsangan tidak selalu berupa perilaku yang sebenarnya, tetapi dapat berupa ingatan atau kebingungan seperti kecemasan, frustasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, menurut sudut pandang psikologi ini, orang tuh digambarkan seperti komputer gitu. Jadi misal tuh kayak inputnya dari kita itu mengumpulkan informasi, memprosesnya, dan menyimpannya. Nah, sedangkan outputnya kita memberikannya dalam bentuk perilaku. Chaplin bilang, istilah kognitif adalah salah satu bidang atau wilayah psikologi manusia yang meliputi perilaku mental yang berkaitan dengan pemahaman, perhatian, pemrosesan informasi, pemecahan masalah, niat, dan keyakinan. Nah, kalau menurut Santrop, berpikir mengacu pada aktivitas mental tentang bagaimana informasi masuk ke dalam pikiran, disimpan, dan diubah, serta diingat dan digunakan dalam aktivitas kompleks seperti berpikir. Selanjutnya menurut Bandura, ketika kita meniru perilaku baru orang lain, itu karena kemampuan kognitif kita. Nah, berdasarkan pandangan-pandangan para ahli yang udah disebutin tadi, ya inti dari pengertian psikologi kognitif itu tetap sama gitu. Kita sebagai manusia dituntut untuk memahami dan mengolah informasi yang ada. Maka dari itu diperlukanlah kemampuan kognitif ini. Kita sebagai manusia harus berpikir logis, kritis, dan juga rasional. Nah, tapi gitu. Manusia juga bukan sekedar makhluk yang berpikir. Ia harus berusaha menemukan identitasnya dan mencapai apa yang diinginkan. Karena ya balik lagi, konsep pendekatan kognitif ini merupakan representasi manusia sebagai Homo sapiens. Kalau misal bisa kita tarik kesimpulannya, menurut saya pendekatan kognitif ini agak berkesinambungan dengan filosofi Stoik. Iya, Stoik.
Mungkin di antara kalian udah ada yang pernah dengar tentang filosofi ini. Filosofi ini mengungkapkan bahwa kebijakan atau kebijaksanaan merupakan sebuah kebahagiaan dan penilaian yang harus didasarkan pada perilaku dan pikiran. Dengan memahami prinsip ini, kita dapat mengubah cara pandang tentang hidup dan menjadi lebih mampu menghadapi tantangan dengan sikap yang lebih bijaksana dan juga tenang. Nah, bagi saya pribadi itu sangat nyambung gitu ya dengan topik yang kita bahas saat ini, yaitu psikologi kognitif. Ketika seseorang memiliki kemampuan kognitif yang bagus gitu ya, kita jadi tahu gitu bahwa banyak hal yang ada di luar kendali kita. Banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan gitu ya. Terus apa yang bisa kita kendalikan? Yang bisa kita kendalikan itu ya reaksi kita terhadap hal-hal di luar kendali kita tadi. Dengan adanya kemampuan kognitif, kita sebagai manusia pastinya itu akan berguna bagi kita sendiri dalam hal kendali diri. Dan inilah yang membedakan manusia sebagai Homo sapiens dengan makhluk lainnya. Kita sebagai manusia dianugerahi kemampuan untuk bernalar dan berpikir agar kita bisa menentukan pilihan hidup kita masing-masing, tidak hanya mengandalkan naluri. Orang kalau istilahnya udah kognitif banget lah gitu ya, saya rasa mereka akan lebih bahagia dalam menjalani hidup gitu. Kenapa kok gitu sih? Misal kalau orang udah paham atas kendali dirinya sendiri gitu ya, ketika mereka terkena masalah, mereka nggak akan mengatakan kayak seharusnya saya nggak melakukan itu gitu. Tetapi mereka pasti akan berpikir kayak saya bisa menjadi lebih baik dari hal yang saya lakukan sekarang. Atau misal orang yang memiliki prinsip hidup kognitif ini juga, mereka bakal jarang gitu ngerasa kayak orang-orang kok kayaknya banyak ya yang lebih baik dari saya gitu. Sebaliknya mereka bakal berpikir kalau hidup ini bukan tentang kompetisi, cukup fokus aja dalam memperbaiki diri sendiri. Dan yang terakhir mungkin ya saya bisa ngasih contoh yang paling ngena lah gitu ibaratnya. Kalau orang dengan kemampuan kognitif yang bagus, mereka nggak akan berkata bahwa mengapa hal ini terjadi kepada saya. Alih-alih demikian mereka pasti akan berpikir kalau apa yang bisa saya pelajari dari hal tersebut. Jadi intinya ya, pendekatan kognitif ini adalah cabang ilmu psikologi yang menekankan bahwa manusia itu adalah makhluk yang berpikir, atau disebut sebagai Homo sapiens. Menurut saya sendiri gitu ya, kemampuan kognitif kita ini sangat relate gitu dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya ya kayak saya sekarang ini gitu. Saya seorang mahasiswa semester 1 dari jurusan Sains Komunikasi, gak mungkin gitu melakukan hal yang saya lakukan sekarang ini, kayak membuat materi tentang pendekatan kognitif dan juga membuat video pembelajarannya untuk kalian semua sekarang ini yang sedang menonton. Kalau saya nggak punya yang namanya kemampuan berpikir, pasti saya bakal berpikir dong gitu, kenapa ya kok saya mau gitu buat melakukan hal yang kayak gini? Ya karena saya tahu gitu, saya berpikir kalau misal saya nggak melakukan hal ini, ya nilai UTS saya kosong. Karena kebetulan ya ini adalah proyek UTS saya. Dan tentunya dengan kemampuan kognitif ini juga kita bisa merasakan banyak manfaatnya gitu. Kayak misal membedakan mana yang baik dan mana yang buruk buat kita. Juga misal kita pastinya bakal berpikir gitu ya untuk masa depan diri kita sendiri. Karena tentunya ya setiap dari kita, saya yakin deh pasti menginginkan masa depan yang baik gitu. Atau bahkan bagi kalian yang masih bertanya-tanya gitu ya, dengan adanya kemampuan kognitif kita ini, justru kita malah menanyakan gitu tentang eksistensi diri kita. Kayak misal, kenapa ya kita hidup di dunia ini? Atau juga kayak apa sebenarnya tujuan dari hidup kita ini? Mungkin saya bisa kasih satu pesan kepada kalian gitu. Kayak misal kalian bertanya kenapa kamu memilih A, atau kenapa kamu ingin memilih A. Bisa jadi bukan kamu yang memilih, tapi kamulah yang dipilih. Jadi apapun yang kita pilih dalam hidup, bisa jadi kitalah yang dipilih untuk menjadi bagian dalam alur hidup tersebut. Kita punya peran masing-masing untuk menjalani hidup di dunia ini. Oke, saya Valens, terima kasih telah menyimak video saya sampai akhir. Sekiranya itu bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Bye-bye.